Baik, kali ini saya akan membimbing laporan laporan akhir ya, berjudul di sini eh, penerapan etiket kantor. Nah, ini sudah pernah sebelumnya diajukannya ini. Jadi kita lihat dulu ya, apa saran saya sebelumnya. Nah, kita dengarkan. Dalam membimbing laporan magang. Ini kita Kali ini dulu ya. laporan magang yang saya bimbing ada di sini berjudul mengenai tidak langsung pernyataan originalitas. Lembar judul itu berisi tulisan mirip dengan lembar sampul depan, tetapi tidak berwarna. Nah, kita lihat lagi. Sesudah lembar judul ada namanya lembar pernyataan originalitas. Ini betul ya, sudah kamu buat. Berarti ini halaman yang ketiga. Nah, halaman yang keempat itu namanya lembar pengesahan. Nah, kita lihat halaman keempat. Nah, ini kamu masih salah. Ini disebut lembar pengesahan, bukan persetujuan. Nah, kita lihat lagi. Sesudah lembar pengesahan ada yang disebut lembar persembahan. Kata-kata mutiara dari penulis. Nah, ini sebetulnya boleh ada boleh tidaknya nih ya, karena tak semua orang mengatakan lembar persembahan. Baru yang ke-6 itu abstrak. Nah, kita lihat dia punya. Nah, setelah pengesahan. Nah, jadi ini tidak ada lembar persetujuan ya, yang ada di sini lembar pengesahan. Nah, yang ini mungkin masih proposalnya nanti untuk maju. Nah, mungkin juga pengesahan, abstrak, baru. Nah, persembahan tidak ada, abstrak, baru kata pengantar. Abstrak itu maksimum 250 kata. Kata kuncinya antara 3 sampai 5. Nah, ini kita lihat. Nanti kalau kamu buat abstrak ya, baru kita lihat lagi kata pengantar, daftar isi. Nah, kata pengantar baru, bukan daftar tabel langsung ya, dia itu daftar isi dulu. Ya, baru nanti kita bikin ada daftar tabel seperti ini. Kita lihat ada daftar isi, ada daftar tabel, ada daftar gambar. Baru sesudah itu ada lagi arti lambang dan singkatan. Baru sesudah itu daftar lampiran dari halaman terakhir. Nah, kita masuk dulu ke bagian isi. Nah, ini isi, kita lihat panduan. Bagian latar belakang. Di sini menjelaskan apa, mengapa, pentingnya penelitian. Nah, jadi harus kita jelaskan apa yang mau kita teliti, mengapa kita teliti, apa pentingnya. Jadi harus kita cantumkan ada masalah atau fakta yang terjadi. Nah, kita lihat dulu. Etika merupakan aturan tindakan perilaku. Nah, jadi ini kalau menurut saya ini cenderung berupa definisi apa itu etika. Jadi kalau dia definisi biasanya kita kutip dari para ahli. Nah, jadi atau buku atau jurnal. Nah, kita harus menyampaikan. Jadi etika sifat baik. Nah, sampai titik di sini kita bikin dia di sini ya. Kita bikin di sini buka kurung umpamanya Sugianto 2020. Nah, berarti kita kutip definisi itu dari Sugianto. Etika juga sangat penting. Suatu perusahaan. Nah, ini agak kurang nyambung saya lihat ya. Di sini, mulai dari sini sampai kemarin ini tentang cerita. Tiba-tiba lanjutannya peraturan tertentu. Jadi kalau menurut saya, ini lebih baik dibuat dari paragraf baru, bukan sambungan ya. Nah, jadi bukan sambungan dia. Nah, sesudah kamu buat paragraf itu, nah, tadi sampai sini paragraf barunya. Dalam kantor juga lingkungan kerja diperlukan suatu hubungan. Bagaimana seharusnya tata krama. Norma ini, nah saya bingung ya. Ini cerita dalam kantor. Dalam kantor juga lingkungan kerja. Cara sopan santun. Nah, tiba-tiba ada norma ini. Nah, berarti kalau kamu bilang seperti ini, berarti di atasnya ada sebelumnya cerita tentang apa itu norma. Nah, di kantor. Jadi tidak nyambung kalau saya lihat kalimatmu ini. Nah, dalam. Nah, jadi ini juga ya. Ini banyak sekali kamu mengatakan subjek kalimat dalam. Dalam. Nah, ini kan udah dua. Sebetulnya kalau kita membuat laporan akhir atau skripsi itu termasuk karya ilmiah. Jadi kalau kita membuat karya ilmiah, gunakan bahasa Indonesia yang baku. Ya. Jadi kalau kita tahu bahasa Indonesia yang baku itu, ya dimulai selalu dari subjek, ditambah predikat, ditambah objek. Jadi kalau kamu awali kata dalam ya, ini bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, bahasa baku bahasa Indonesia. Ini seperti kamu menulis tulisan populer ya. Jadi kamu perbaikilah itu. Jangan dalam. Nah, ini juga ada tiba-tiba kamu bikin di sini definisi ya. Ini kan definisi. Berikan di sini dari mana sumbernya. Sumber yang kamu ambil definisi ini. Kata siapa itu etika kantor ya. Jangan kita kutip punya orang tapi kita akui milik kita. Nah, etika kantor menciptakan hubungan tanpa ada. Nah, ini juga kata tanpa, ini bukan subjek kalimat. Ini harusnya kamu bikin koma, tanpa ini huruf kecil. Ini harusnya kan kalimat menyambung. Tidak ada dalam bahasa Indonesia baku kata tanpa sebagai subjek. Ya, nah ini lagi coba perhatikan kalimatmu ini ya. Kita kecilkan supaya kelihatan. Nah, tanpa adanya etika kantor sesuai dengan pandangannya sendiri. Tanpa juga. Nah, ini kan seperti bahasa sehari-hari nih. Yang ada dua kata tanpa dalam satu buah kalimat. Nah, kita lanjut lagi. Etika harus diterapkan di kantor. Karena dengan adanya etika, maka dapat terjalin terpelihara karyawan yang berhasil, disiplin kerja yang tinggi. Bukan kalimat, dia harusnya. Ini juga dalam. Ya, manfaat. Ya, sekarang kita coba dulu ya. Saya bingung. Di sini yang kamu bikin jadi etiket. Apakah etiket dan etika itu sama? Ya, coba ya. Di sini kita lihat hampir semua berubah menjadi etiket. Nah, etiket. Nah, coba ya. Sementara judulmu itu adalah etiket. Oh, udah kamu rubah ya. Jadi bukan lagi etika. Nah, kita coba dulu, kita Google. Apa perbedaan etika supaya jangan salah kita? Kita Google dulu apa itu. Nah, ini kita besarkan. Nah,
Kita cari dulu perbedaan etika kantor dengan etika kantor dengan etiket. Saya kan tidak mengerti karena saya bukan dosen mengajar itu. Nah, kita cari dulu apa perbedaannya. Nah, ini ada contohnya. Nah, jurnal etika versus etiket. Menurut penulisan, ya, etika dalam kehidupan sosial, pedoman atau petunjuk bersikap. Hal tersebut tercermin dalam norma-norma sosial. Etika berhubungan erat dengan standar. Sementara etiket, ya, etiket merupakan turunan dari etika itu sendiri. Hubungan antar sesama manusia. Nah, ini ada perbedaan. Nah, beberapa perbedaan antara etika dan etiket. Ya, kita ya. Etika tidak membatasi diri pada soal cara bagaimana suatu tindakan harus dilakukan. Sebab etika memberi norma mengenai perbuatan tersebut. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan dan sangat bergantung pada kehadiran orang lain. Apabila tidak ada saksi atau orang lain, etiket tidak berlaku. Lain halnya dengan etika. Ada atau tidak orang lain. Jadi etika itu harus diterapkan. Mau ada yang melihat, mau enggak. Kalau etiket harus ada. Nah, jadi etiket itu bersifat relatif. Nah, sekarang kita cari dulu judul. Apakah ada? Nah, kita lihat dulu etiket kantor. Nah, ini kita copy, kita cari di sini. Nah, kita cari dulu titik PDF. Nah, kita cari dulu. Ternyata banyak ya etiket kantor ini di Polmed pun udah ada. PT, PGN ya, ternyata sudah banyak ya yang menulis etiket kantor. Oke, berarti kita sepakati boleh judulmu ini diteruskan. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Tadi bab satunya itu sudah kita periksa ya. Sudah hampir bagus, sudah kau perbaiki. Sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2 kalau menurut panduan pedoman penulisan berisikan tentang hanya 2. Penelitian terdahulu dan landasan teori. Nah, inilah yang dibahas di bab 2. Berarti 2.1 penelitian terdahulu, 2.2 landasan teori. Nah, kita lihat. Penelitian terdahulu. Nah, ini bagus dia. Ada dibikinnya berapa banyak ini? Ada 3. Ya. 3 bagus. Ini semua berjudul etiket ya, bukan etika. Etiket. Ya, ini bagus ya. Ya, oke, landasan teori. Menurut pengertian dari Rismawati, Zulkarnain dan Sumarsono, Kashmir. Ini apa betul tahun ada buku Kashmir tahun 2020? Coba kayak Google dulu ya, karena saya tahu Kashmir ini bukunya buku lama. Coba kita lihat. Nah, di sini ada contoh etiket. Nah, ini ya, kita lihat. Apa ada lagi si Kashmir ini menulis buku di 2020? Nah, 2004. Ya, Kashmir itu di 2004 ini ada. Dia tidak ada lagi setahu saya menulis buku di 2020. Karena Kashmir ini penulis tua. Ya, coba kamu cari lagi yang bagus ya. Nah, atau ada yang lain, coba kita lihat di sini. Nah,
Ini lagi ada di sini. Kita lihat ya. Nah, ada bab 2 perilaku organisasi, etika kerja. Dia mencari etika ini ya, bukan etiket. Nah, kita lihat lagi. Ya, berarti ini ya yang kamu kutip si Kashmir ini setahu saya memang tidak ada lagi. Berarti kalau dia tidak ada lagi harus kamu buat kutipan dalam kutipan. Jadi kutipan orang lain yang ada kamu lihat ya. Kamu lihat cara membuatnya macam bagaimana. Nah, ini juga Zulkarnain Sumarsono. Ini juga ya kita cari dulu apakah betul dia ada menulis. Nah, kita lihat, kita copy. Sekarang zaman sudah canggih, jadi enak kita memeriksa. Nah, kita cari. Nah, ini ya kita lihat praktek perlayanan prima ada di sini. Kita coba lihat. Nah, judul. Nah, ini kita ada memang bukunya tahun Oktober 2018 ya. Jadi buku itu edisi cetakan pertama Oktober 2018 ya. Coba kita lihat yang kamu buat, dia tahun berapa kamu kutip. Nah, ya betul ya. Ya, nah ini jangan 22122 pengertian kantor ya, betul. Sedar Mayanti ya, ini juga menurut saya Sedar Mayanti ini udah nggak ada bukunya, ini udah buku tua. Coba kita cek ya supaya kau nanti jangan malu waktu di sidang. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita enter. Nah, ini ada di sini, ada dikatakan jelas Sedar Mayanti itu 2009 bukan 2019. Nah, kau tambahkan angka 1 jadi 2019 padahal bukunya 2009. Nah, ya. Coba kita lihat. Jadi kalau begitu kau harus menggantinya dengan pamannya kutipan dalam kutipan. Nah, ya. Ini buku Sedar Mayanti ini tidak ada lagi yang baru ini. Ya, cobalah. Ya kau carilah yang lebih bagus. Bolehnya copy paste, tetapi copy pastenya pun yang barulah. Kan ada aturannya 5 tahun terakhir. Nah, ini Ernawati. Coba saya cek. Ernawati setahu saya ini memang penulis baru. Coba ya, kita cek betulkah dia menulis di tahun 2015. Nah, sekarang ini ada Google, bisa kita cari semua apakah orang itu betul atau menipu. Nah, di sini ada, kita lihat Ernawati. Nah, ini ada buku konsep etika kantor. Nah, ini kita lihat ya. Etika, karena saya ingat Ernawati ini penulis lama juga ini, bukan penulis baru. Entahlah ya, saya pun tidak mengajar etiket. Nah, etiket coba kita lihat Ernawati. Nah, kayak gini pun gampang, kita klik saja ini, find. Nah, ini find on page. Kita ketik aja Ernawati. Nah, ternyata tidak ada. Nah, ya gampang itu mencari betul yang kau kutip itu ada atau tidak. Nah, ini kita lihat dulu ke halaman 2 ya. Nah, cobalah ya. Saya agak malas membuka-bukanya lagi. Tapi si Ernawati ini setahu saya buku lama. Nah, coba kau carilah. Kalau memang ada nggak apa-apa. Si Kashmir ini pun udah jelas buku lama. Tak ada lagi terbit buku dia ini tahun 2020 ke atas. Kau ganti itu. Kalau nggak ada dapat, kau bikin kutipan dalam kutipan. Kita harus jujur. Jangan kita mengcopy paste punya orang, tetapi kita sendiri pun nggak ada bukunya. Ini kan Kashmir, terus-terusan kau bikin Kashmir. Tidak ada lagi buku si Kashmir ini sesudah 2020. Ya, cobalah ya kau perbaikin ini. Nih nanti malu kita karya tulis, masa bukunya yang kita kutip buku yang sudah tidak ada. Ya,
Kazmir itu penulis tua. Udah dari zaman jadul itu. Nggak ada lagi 2020 ke atas itu. Etiket bertelepon. Nah, ini si Zulkarnain Sumarsono ini betul 2018. Nah, ya. Nah, etiket kantor. Di sini saja udah nampak kau bohong. Di sini Kazmir 2019, tadi ada Kazmir 2020. Ya kau periksa lah ya. Ini masih saya. Jangan nanti waktu kau ujian tahu orang kalau Kazmir ini penulis tua. Tak ada lagi bukunya yang baru. Ya. Rismawati, coba saya cari dulu ini ya. Betul si Rismawati, kau tengok kayak gini caranya mencari. Jadi kalau dosen lain mungkin bisa dibohongi, kalau saya tak bisa kau bohongi. Nah, saya enter, saya bikin di sini. Enter saja. Nah, kita ketik di depannya daftar pustaka titik 2. Nah, di Google ini semua bisa dicari. Daftar pustaka titik 2. Enter. Nah, ini ya, ini ada. Kita cari betulkah si Rismawati ini menulis buku di 2018. Nah ini ya gampang dia, kita cari aja ke bagian halaman terakhir. Karena halaman terakhir itu biasa daftar pustaka. Nah ini dia judulnya. Ini nggak usah yang ini. Di daftar pustaka etika. Ini sekarang ada ternyata Rismawati ini banyak menulis buku. Yang mana kau kutip? Kok tidak mau dia? Ya aduh, ya. Tetapi intinya itulah, jangan kita mengutip, membohongi dalam karya tulis ilmiah. Kalau tidak adanya lagi bukunya, nggak usah diganti-ganti tahunnya. Kau bikin aja kutipan dalam kutipan. Itu sah. Baik, demikian saja ya. Kau perbaiki bab 2-mu ini, kau kirim nanti lagi bersama bab 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.